Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Tepat pada saat itu, nyanyian rendah diprakarsai oleh 4 kepala besar HIW, dan mereka mengambil sikap yang sangat aneh. Segera, gelombang intens nafas dari 4 elemen angin, api, air dan cahaya menyebar dalam bentuk fluktuasi hebat dari tubuh HIW. Binatang ajaib 4 elemen, Su Zhongliang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak khawatir. Penampilan Qiu Yonghao menjadi jauh lebih terkonsentrasi, sekarang tiba-tiba merasa menyesal tentang fakta bahwa dia mempersulit anak ini. Long Hao Shen benar, jika dia tidak datang hari ini, kuil pejuang bahkan tidak akan bisa melihat Arya Dewi Cahaya. Anak ini keluar dari niat baik, namun beginilah cara dia diperlakukan oleh mereka. Namun, di sisi lain adalah Arya dari Dewi Cahaya. Ini mungkin pertama kalinya Qiu Yonghao merasa malu sedemikian rupa. Dan tepat pada saat ini, Long Hao Shen mulai bergerak. Di punggungnya, cahaya cemerlang terpancar dan 4 sayap spiritual terbuka, menyerap esensi cahaya di udara dengan gagah berani. Sementara itu, Long Hao Shen mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, membiarkan Arya Dewi Cahaya muncul kembali di tangannya. Adegan luar biasa mengikuti, dan sosok emas tampaknya telah muncul di belakang Long Hao Shen. Pada saat yang sama keempat sayapnya terbuka, sosok emas ini muncul di mata semua orang yang hadir. Mengenakan rok pertempuran emas, dengan tongkat emas di tangan, rambut emas yang indah dan 6 sayap transparan, dia tampak setinggi manusia, hanya sepasang telinganya yang sedikit runcing yang mengungkap asal-usulnya. Ras peri dari zaman kuno. Kepala kuil tua itu tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ekspresi khawatir. Puluhan tahun yang lalu, dia telah mempelajari kekuatan dan prestise dari peri kuno. Namun, dia tidak pernah melihat penampilan peri yang sebenarnya dari masa lalu. Namun Yating muncul dalam pandangan semua orang, dengan penampilan yang persis sama seperti yang dia bayangkan dari peri kuno. Bagaimana mungkin itu tidak membuatnya heran? Tidak, ini peri ringan. Qiu Yonghao bagaimanapun juga adalah kepala kuil pejuang, dan memiliki persepsi yang kuat. Meskipun demikian, bahkan ketika membalas teman lamanya, tetua itu masih merasa terkejut. Meskipun dia merasakan bahwa ini adalah peri unsur, siapa yang akan melihat peri elemen terlihat seperti peri kuno? Long Hao Shen, seberapa besar kejutan yang akan Anda bawa kepada kami sebelum menyerahkan masalah ini kepada itu? Kali ini, Qiu Yonghao bukan satu-satunya yang menyesal, dan bahkan kepala tambahan lainnya yang tetap diam selama ini merasa menyesal. Yating sebenarnya tidak peduli membiarkan orang lain melihatnya, dan seperti HIW, tepat setelah muncul, dia segera memulai nyanyian mantra. Cahaya keemasan yang padat langsung menyebar darinya, diarahkan ke arah Long Hao Shen. Long Hao Shen mengangkat kepalanya, menatap Arya Dewi Cahaya di tangannya. Namun, dia tidak melantunkan mantra apapun dan memusatkan semua perhatiannya pada pedang ilahi. Niat pedang besar yang dipancarkan oleh Arya dari Dewi Cahaya perlahan-lahan ditarik di bawah tatapan mereka, menghilang ke dalam pedang. Tetapi dengan setiap bagian yang lenyap, tampilan Arya Dewi Cahaya berubah, bergeser dari warna emas cemerlang menjadi emas gelap. Mata Long Hao Shen bersinar berlistrik, dan dia sepertinya membentuk satu entitas dengan pedang ilahi. Tampak seolah-olah Arya dari Dewi Cahaya mendapatkan ketajaman, dan dia merasa seolah-olah bilahnya adalah bagian dari dirinya sendiri. Niat pedang tirani terus meningkat tanpa jeda. HIW dan Yating menuangkan energi spiritual ke Long Hao Shen. HIW menggunakan peningkatan spiritual elemen cahayanya yang dikuasai dengan baik. Akhirnya, Arya Dewi Cahaya benar-benar berubah menjadi emas gelap, dan bahkan tubuhnya berubah warna. Perasaan ini tidak aneh, tetapi sangat hebat. Niat pedangnya yang meluap bahkan dirasakan di luar kuil pejuang. Seolah-olah serangan ini bisa membelah langit dan bumi. Tepat pada saat itu, Long Hao Shen pindah. Meluncurkan kaki kirinya ke depan, dia dengan berani memukul dengan pedang berat di tangannya. Itu sederhana dan langsung,
dan tidak memiliki hiasan apapun. Serangan Asura yang diluncurkan. Meskipun Long Hao Shen tidak menggunakan pengumpulan momentum pada saat meluncurkan pukulan itu, niat pedangnya, dekat dengan bentuk yang kental, dengan panik diberikan di udara, tanpa menghasilkan suara apapun atau membocorkan energi spiritual apapun. Hanya melihat kilatan cahaya keemasan gelap ini, semua orang merasakan niat pedang tajam yang tak tertandingi menyebabkan suara retakan di aula kuil pejuang yang sangat didekorasi. Semua orang kuil pejuang tidak punya pilihan selain mendesak energi spiritual mereka ke dalam pelindung tubuh. Dan yang diperlukan untuk menutupi diri mereka sendiri secara naluriah hanyalah penginderaan niat pedang ini. Bagaimana jika mereka benar-benar menghadapi serangan ini? Ekspresi Qiyu Yonghao benar-benar berubah kali ini, karena dia tiba-tiba menemukan bahwa jika yang menghadapi pukulan ini adalah dirinya sendiri, meskipun dia bisa mengalahkan Long Hao Shen, dia tidak memiliki kepastian untuk tetap tidak terluka. Kultivasi anak ini belum pada langkah ke-7. Dan Qiyu Yonghao adalah veteran di langkah ke-9. Namun, yang mengejutkan semua orang, meteorit surgawi itu tetap tidak terpengaruh, dan setelah meluncurkan serangan ini, Long Hao Shen tersandung dengan keras. Yating adalah orang yang mendukungnya dari belakang, untuk mencegahnya jatuh. Cahaya keemasan lembut terus dilepaskan dari tubuh Yating untuk menyembuhkan Long Hao Shen, dan keempat kepala Hao Iwe perlahan naik, mata mereka berubah menjadi ungu. Di dahi Long Hao Shen, 9 garis pola ungu muncul. Satu-satunya perbedaan dari masa lalu adalah bahwa setelah kebangkitannya sebagai dewa pilihan, warnanya menjadi ungu emas. Long Hao Shen sedikit terguncang, dan perlahan berdiri tegak. Arya Dewi Cahaya yang kembali ke warna emasnya yang biasa diserap kembali ke tangan kanannya. Setelah melakukan serangan tepat sebelumnya, dia benar-benar pingsan sementara, dan pulih dengan bantuan penyembuhan dari Hao Iwe dan Yating. Namun, semua ini sepadan. Serangan tepat sebelum dengan jelas menggabungkan pemahaman yang dia peroleh dari menonton patung Ye Wuxiang dengan tingkat niat pedangnya sendiri menjadi satu. Tanpa berlebihan, pemahamannya saat ini tentang niat pedang sekarang mencapai tingkat yang sangat dalam, setidaknya menyamai Ye Wuxiang pada saat dia berusia 30 tahun. Tak satu pun dari kuil pejuang mengatakan apa-apa, karena mereka tidak tahu harus berkata apa. Meskipun mereka baru saja melihat Long Hao Shen gagal, niat pedang mengerikan yang mereka lihat sebelumnya terlalu kuat. Orang-orang dengan perasaan terdalam adalah Qiyu Yonghao dan kepala tambahan yang telah melihat Ye Wuxiang dalam pertempuran sebelumnya. Tepat pada saat itu, mereka merasa seolah-olah mereka sedang melihat kebangkitan Ye Wuxiang. Hanya dari merasakan niat pedang ini, mereka semua mengerti bahwa Long Hao Shen memang memenuhi syarat untuk menggunakan Arya dari Dewi Cahaya. Mereka tidak akan menemukan orang lain seperti itu bahkan di seluruh kuil pejuang. Hao Shen, Qiyu Yonghao melangkah maju sedikit, ingin memberikan beberapa kata penghiburan kepada anak ini. Dia sudah memikirkan apakah mungkin untuk meyakinkan para petinggi lain dari kuil pejuang untuk membiarkan anak ini menjadi pemilik pedang. Long Hao Shen menoleh dengan tatapan lemah, tersenyum dengan susah payah pada Qiyu Yonghao. Dia sekarang merasa lemah sampai-sampai tidak dapat berbicara, dan jika bukan karena bantuan dari Hao Iwe dan Yating, dia akan jatuh dalam keadaan tidak sadarkan diri yang dalam. Konsumsi energi spiritualnya dari sebelumnya terlalu besar. Itu bukan hanya tentang energi spiritual, tetapi bahkan termasuk kekuatan mental dan fisiknya sendiri. Sekarang, dia merasa terlalu lemah bahkan untuk mengangkat satu jari pun. Tentu saja, kondisinya terus membaik dari menit ke menit dengan bantuan terkoordinasi dari Hao Iwe dan Yating. Lapisan cahaya ungu tua terus dilepaskan dari tubuh Hao Iwe. Sementara Long Hao Shen menyerap cahaya ungu ini, kekuatan fisiknya kembali sedikit demi sedikit, sementara Yating menawarkan esensi cahayanya yang paling murni. Qiyu Yonghao menghela nafas, "Nak, aku punya saran. Meskipun Anda gagal, Anda masih melakukan lebih dari cukup. Saya mengerti bahwa setidaknya pada saat ini, Anda adalah satu-satunya yang dapat menggunakan pedang ilahi ini. Arya Dewi Cahaya benar-benar menemukan pemilik yang sangat baik.
Anda adalah putra Long Xingyu dan satu-satunya penerus kuil ksatria. Ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak saya katakan, tetapi Anda juga harus memahami bahwa Arya Dewi Cahaya terlalu penting bagi kuil pejuang kita. Saya tidak dapat mengambil apapun yang berharga seperti tawar-menawar, kecuali untuk posisi saya sendiri. Jika Anda mau, Anda bisa menjadi kepala kuil pejuang. Saya akan dengan mudah meninggalkan posisi saya dan membantu Anda dengan seluruh kekuatan saya. Anda tidak perlu terus melakukan misi dengan pasukan pemburu iblis Anda, dan sebagai kepala kuil pejuang, kultivasi Anda akan mendapatkan dukungan penuh dari kuil pejuang. Saya percaya bahwa dalam waktu dekat, Anda akan menjadi komandan kedua Ye. Saat mengucapkan kata-kata ini, Qiyu Yonghao merasa cukup antusias. Keputusan ini tidak sulit untuk dibuat, dan sebenarnya dilakukan dalam sepersekian detik, tanpa mendiskusikannya dengan siapapun. Dia percaya bahwa dia memiliki kemampuan untuk meyakinkan yang lain. Kata-katanya bukan pujian, tetapi datang dari lubuk hatinya yang paling dalam. Itu memang betapa hebatnya Long Hao Shen. Sebagai seorang di langkah ke-9, Qiyu Yonghao dengan jelas melihat bahwa tunggangannya dan peri cahayanya adalah makhluk yang berada di luar jangkauan orang biasa, dan sepasang sayap gandanya membuktikan potensi kekuatannya yang tak terbatas di masa depan. Mungkin Long Hao Shen saat ini hanya pada tahap ke-6 kultivasi, tetapi Qiyu Yonghao benar-benar yakin bahwa bahkan seorang dari langkah ke-7 tidak dapat selalu bersaing melawannya. Melihat bahwa seorang anak muda dengan kecakapan seperti itu muncul di hadapannya, dia sama sekali tidak dapat menekan perasaan kerinduannya sendiri. Namun, Long Hao Shen memiliki terlalu banyak hal unik dan tak tertandingi. Apa lagi yang bisa dia berikan padanya? Apa yang bisa cukup menarik baginya untuk meyakinkannya untuk keluar dari kuil ksatria dan bergabung dengan kuil pejuang sebagai gantinya? Dengan cara ini Arya Dewi Cahaya akan selamanya tetap berada di tangan kuil pejuang. Dalam waktu sesingkat itu, yang bisa dia pikirkan hanyalah posisinya sendiri sebagai kepala kuil pejuang. Aliansi Bait Suci dibentuk dari 6 kuil besar, dan menjadi kepala salah satunya mirip dengan menjadi satu dari 6 kepala besar aliansi kuil. Ini sudah merupakan kehormatan dan posisi tertinggi bagi seorang manusia, yang hanya bisa ditandingi oleh anggota pasukan pemburu iblis kelas bergelar. Kata-kata ini mengejutkan semua orang yang hadir. Teriakan alarm terdengar dari mulut setiap orang dari kuil pejuang yang hadir. Mereka sama sekali tidak menyangka kata-kata seperti itu akan datang dari kepala kuil mereka sekarang. Dan selanjutnya, mengingat posisi Qiyu Yonghao, dan karena dia sudah mengucapkan kata-kata ini, dia tidak akan menariknya, dan di seluruh aliansi, tidak ada yang mungkin bisa menghentikannya. Tentu saja, apakah Long Hao Shen benar-benar bisa duduk di posisi kepala kuil pejuang masih akan diputuskan oleh kesepakatan bulat dari para petinggi. Tapi Qiyu Yonghao saat ini berada di puncak absolut kuil pejuang. Dengan janjinya, Long Hao Shen sudah hampir setengah duduk di singgasana kepala kuil pejuang. Senior, Anda, Long Hao Shen berkata dengan suara lemah. Qiyu Yonghao dengan sungguh-sungguh melanjutkan, kata-kata yang baru saja saya ucapkan tidak akan diubah, juga tidak akan menjadi alasan penyesalan. Selama Anda bersedia duduk di posisi kepala kuil pejuang, itu akan menjadi awal dari periode yang mulia bagi kuil pejuang saya. Meskipun kamu masih muda sekarang, kamu pasti membuat kuil pejuang sangat bangga di masa depan, bahkan melampaui Komandan Ye. Nak, ayo, pintu kuil pejuang terbuka lebar untukmu. Di masa depan, kamu akan dapat sepenuhnya mengendalikan kuil pejuang. Kata-kata Qiyu Yonghao tidak diragukan lagi penuh dengan daya tarik. Dapat dikatakan bahwa selama 1000 tahun sejarah aliansi kuil, ini adalah pertama kalinya situasi seperti itu muncul. Dan Qiyu Yonghao masih belum tahu usia sebenarnya dari Long Hao Shen. Seorang remaja berusia 16 tahun yang duduk di posisi penting seperti kepala kuil hanyalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat itu, para petinggi kuil pejuang secara bertahap kembali ke akal sehat mereka. Ekspresi semua orang berubah dari mendengar kata-kata yang dikatakan Qiyu Yonghao kepada Long Hao Shen,
tetapi apa yang bisa mereka katakan setelah pemandangan ini? Mereka semua baru saja menyaksikan apa yang ingin ditunjukkan Long Haoshen kepada mereka. Jika pemuda ini benar-benar menjadi kepala kuil pejuang, maka, 10 atau 20 tahun di masa depan, dia pasti akan menambahkan halaman terkenal lainnya ke sejarah kuil pejuang. Kepala tambahan yang berdiri kuat selama ini melangkah maju sampai dia berada di sebelah Qiu Yonghao, dan tepat ketika yang terakhir percaya dia akan menentangnya, tetua ini menyatakan tanpa ragu-ragu, "Saya mendukung keputusan saudara Qiu. Nah, selama kamu mau, kamu akan menjadi orang terpenting di kuil pejuang mulai sekarang." Jika kata-kata Qiu Yonghao dapat dikatakan telah membawa Long Haoshen untuk mendapatkan setengah dari tahta kuil pejuang, maka kata-kata kepala pembantu veteran ini dapat dikatakan telah mengamankan posisi ini. Selama Long Haoshen setuju, dia benar-benar akan menjadi kepala kuil pejuang. "Senior, saya benar-benar minta maaf, tetapi saya tidak bisa menerimanya. Saya adalah bagian dari kuil ksatria. Dan selanjutnya, saya sekarang adalah pemburu iblis dan kapten pasukan perburuan iblis saya. Dengan demikian, saya bertanggung jawab atas semua rekan saya. Lagi pula, aku belum gagal." Sementara kepala dan kepala tambahan ini berbicara, Long Haoshen akhirnya mendapatkan kembali sebagian dari kekuatan fisiknya. Setidaknya cukup untuk memiliki kekuatan untuk berbicara. Dia benar-benar menolak. Garis bawah kedua tetua itu linglung, dan apa yang baru saja dia katakan saat itu. Dia belum gagal. Long Haoshen memberi Hao Iwe sinyal mata, dan tubuhnya yang besar mulai bergerak, menyapu ekornya ke meteorit surgawi ini. Dengan suara gemuruh, setidaknya sepertiga dari meteorit surgawi jatuh ke tanah. Meteorit itu sangat berat dan menghasilkan ledakan yang sangat keras saat menghantam tanah. Tapi ini mengejutkan semua orang yang hadir sekali lagi. Semua orang di sini tahu betapa tangguhnya meteorit surgawi itu. Jangankan keseluruhannya, bahkan sebagian darinya akan sangat sulit untuk dipecah. Jadi sebenarnya, dia tidak gagal, dan berhasil menebang sepotong besar meteorit surgawi. Termasuk seorang dari langkah ke-9 itu, tidak ada yang hadir yang bisa melihat dengan jelas pukulan dari Long Haoshen itu. Ketika serangan itu diluncurkan, segala sesuatu di sekitarnya telah diliputi cahaya. Qiu Yonghao hanya bisa merasakan tenggorokannya menjadi kering. Dan kali ini, dia tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak bisa berkata-kata, dan hal yang sama berlaku untuk semua orang dari kuil prajurit yang hadir. Tepat pada saat itu, pikiran Qiu Yonghao benar-benar kosong. Dalam waktu singkat ini, Long Haoshen mendapatkan kembali lebih banyak kekuatan fisiknya dan berhasil berdiri tegak. Dengan dukungan lengan Yating, dia perlahan-lahan maju ke arah meteorit surgawi itu, dan dengan secercah emas, cahaya surga abadi menyelimuti meteorit surgawi, dan sepertiga dari meteorit surgawi itu menghilang, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat sebelumnya. Karena kesepakatan dengan kuil pejuang, Long Haoshen langsung mengambil bagian potongan dari meteorit surgawi yang merupakan hadiahnya untuk tugasnya. Tapi apakah kuil pejuang benar-benar menderita kerugian? Jawabannya adalah tidak. Tongkat di tangan Yating diarahkan ke 2/3 meteorit surgawi yang tersisa, dan dengan kilatan emas, sepertinya mengeluarkan suara mendengung. Segera, niat pedang penuh kekuatan berkembang dari luka itu. Niat pedang yang parah ini muncul kembali perlahan dalam pandangan semua orang, dan akhirnya tersebar dalam radius 3 meter di sekitar meteorit surgawi. Perlahan menyebar, itu tidak terlihat pantang menyerah seperti sebelumnya, tetapi niat pedang ini tampak lebih terkonsentrasi. Itu benar, dengan serangan itu, Long Haoshen meninggalkan seluruh niat pedangnya di dalam batu surgawi ini. Jika bukan itu masalahnya, dia tidak akan berada dalam kondisi yang begitu lemah. Tentu saja, niat pedangnya sendiri tidak hilang, dan selama dia diberi waktu untuk beristirahat, itu akan pulih di tubuhnya. Tapi batu surgawi ini tidak akan kehabisan niat pedang setidaknya selama 100 tahun. Dengan rangsangan dari energi spiritual Yating, niat pedang diaktifkan. Itu adalah hal yang sangat berharga yang ditinggalkan Long Haoshen ke kuil pejuang.
Setiap pejuang yang hadir tidak bisa berkata-kata. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa saya akan melihat kecemerlangan Komandan Ye muncul kembali di depan mata saya lagi. Saya tahu bahwa saya tidak mungkin membuat Anda mengembalikan pedang ilahi ke kuil pejuang. Anda sepenuhnya benar, hanya di tangan Anda pedang ilahi ini dapat memperoleh kembali kekuatan yang dimilikinya pada tahun-tahun itu saat itu dimiliki oleh Komandan Ye. Namun, saya berharap Anda tidak bertindak terburu-buru seperti yang dilakukan Komandan Ye pada masa itu. Sebelum sayap Anda mekar sepenuhnya, Anda harus menempatkan keselamatan Anda sebagai prioritas utama. Alasannya adalah bahwa Anda sudah tidak hanya menjadi milik diri Anda sendiri, tetapi juga milik aliansi, sebagai harapan seluruh umat manusia. Iya, Long Hao Shen berdiri, memberikan persetujuannya dengan hormat. Qiyu Yonghao menghela nafas, aku benar-benar iri pada kuil ksatria. Undangan saya akan berlaku selamanya. Pintu kuil pejuang akan terbuka untukmu kapan saja untuk menjadi pemimpin kuil pejuang. Setelah mencapai titik ini, matanya tiba-tiba berbinar, tiba-tiba berpikir, Hao Shen, bagaimana dengan tetap berada di kuil ksatria sambil memegang jabatan kepala kuil pejuang, bagaimana menurutmu ide itu terdengar? Apa? Long Hao Shen memulai, kepala kuil, Anda menilai terlalu tinggi junior ini. Qiyu Yonghao melanjutkan dengan tawa lembut, ini bukan tidak mungkin. Bukannya saya menilai Anda secara berlebihan, tetapi kemampuan yang Anda tunjukkan hari ini hanya menciptakan prasyarat bagi siapapun untuk menghargai Anda. Anda pasti harus jaga diri Anda tetap hidup. Qiyu Yonghao kemudian mengungkapkan senyum, kalau begitu, izinkan saya menawarkan hadiah kepada Anda. Apa? Long Hao Shen menolak dengan tergesa-gesa, senior, tidak perlu. Kuil pejuang sudah memberi saya banyak. Fakta bahwa Anda mengizinkan saya untuk menggunakan Arya Dewi Cahaya sudah merupakan hadiah terbesar yang saya harapkan, untuk tidak mengatakan apa-apa bahwa saya sudah mengambil potongan meteorit surgawi. Qiyu Yonghao mengungkapkan senyum yang agak misterius, ini sebenarnya rahasia tentang dirimu sendiri. Namun, di dunia ini, hanya aku yang tahu. Long Hao Shen melirik kepala kuil tua ini dengan rasa ingin tahu. Kepala kuil tua ini dengan rasa ingin tahu.